Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. Sallallahu alaika ya maulaya wa ibna maulaya ya aba abdillah wa ala ansarika al-mujahidina baina yadayk. Faza man i'tasama bihablikum wa amina man laja'a ila khisnikum. Ya laitana kunna ma'akum sadati fanafuza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa inna sa'yahu sawfa yura. Sadaqallahul aliyyul azim. Manusia dalam hidupnya diliputi oleh berbagai alam atau berbagai dunia. Di antaranya adalah alamul amal, diliputi oleh berbagai pemikiran yang membuat mereka untuk hidup ini. Yang pertama adalah yang disebut dengan alamul amal atau alam harapan, alam di mana manusia akan senantiasa punya keinginan-keinginan, punya angan-angan. Dan yang kedua adalah alamul afkar wal i'tiqadat. Manusia berpikir dan dia memiliki keyakinan-keyakinan. Dan yang ketiga adalah alamus suluk wal a'mal. Apa yang dimaksud dengan diliputi oleh angan-angan? Manusia memiliki kemampuan untuk berpikir. Manusia memiliki kemampuan untuk berkhayal, dan itu tidak dimiliki oleh hewan. Hanya manusialah yang punya khayalan, hanya manusialah yang kemudian membentuk sebuah angan-angan dalam pikirannya. Angan-angan, keinginan ini atau harapan ini dialah yang mendorong manusia untuk berbuat. Seseorang ketika dia ingin melakukan suatu tindakan, seseorang ketika dia ingin melakukan satu amal, kegiatan, aktivitas, pekerjaan, maka sebelumnya sudah ada di dalam bayangan pemikirannya terlebih dahulu. Oleh karena itu seorang syair, beliau mengatakan ma adyaqal aish, sungguh sempit kehidupan ini laula fasihatul amal. Hidup ini akan menjadi sempit kalau sekiranya seseorang tidak memiliki angan-angan, tidak memiliki harapan, tidak memiliki keinginan. Jadi keinginanlah atau harapan atau angan-anganlah sebenarnya yang mendorong manusia untuk berbuat, untuk beramal, untuk beraktivitas, untuk bekerja. Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau mensifati tentang angan-angan ini, beliau mengatakan al-amalu la ghayata laha.
amal itu, harapan itu, keinginan itu, angan-angan itu adalah sesuatu yang tanpa batas. Orang bisa berkhayal apapun, orang bisa merencanakan apapun dalam bentuk yang diinginkan, dalam bentuk yang diangan-angankan. Akan tetapi angan-angan ini ada dua jenis. Angan-angan yang positif dan angan-angan yang negatif. Angan-angan yang negatif atau angan-angan yang positif, kita dahulukan angan-angan yang positif. Angan-angan yang positif itu adalah angan-angan yang mendorong seseorang untuk bergerak. Saya punya keinginan ingin membangun pesantren. Angan-angan inilah kemudian mendorong saya untuk berbuat. Saya ingin punya perusahaan. Angan-angan inilah yang kemudian mendorong orang untuk berbuat, merealisasikan perusahaan yang diangan-angan tersebut. Ini namanya angan-angan yang bersifat positif. Jadi angan-angan yang bersifat positif adalah angan-angan yang kemudian dijelmakan dalam bentuk perencanaan yang kemudian dia lakukan kegiatan aktivitas tersebut. Sementara angan-angan yang bersifat negatif adalah angan-angan hanya sekedar bayangan, punya angan-angan ingin melakukan sesuatu tapi tidak pernah terlaksana. Saya ingin berbuat kebaikan, tapi itu hanya angan-angan dan khayalan semata. Berkeinginan berangan-angan, tapi keinginan tersebut tidak pernah direalisasikan sama sekali. Ini adalah angan-angan yang negatif. Suatu hari ketika kita sedang membangun pesantren ini, mungkin kira-kira 15 tahun yang lalu, seorang konsultan datang ke sini karena kebetulan kita tidak memahami tentang manajemen di dalam pesantren itu. Seorang konsultan datang ke pesantren ini, kemudian dipertemukan dengan saya. Saya coba untuk membicarakan banyak hal yang ingin saya lakukan. Akan tetapi kemudian konsultan ini mengatakan, ide Bapak bagus, sekiranya ditulis akan menjadi sebuah buku. Terus dia mencontohkan, sekiranya apa yang Bapak rencanakan, yang kau angankan ini kau laksanakan, maka akan menjadi lebih hebat dari apa yang disebut di sebuah lembaga, di sebuah kota. Kemudian ada kalimat yang membuat saya terkejut, yaitu dia bilang, keinginan ini, pertanyaannya kata beliau, kapan actionnya? Saya termenung. Dia bilang, sebaik apapun perencanaan dan keinginanmu, tanpa action tidak akan pernah terrealisasi. Saya pun terkejut. Betul bahwa keinginan kita punya angan-angan yang sangat luar biasa, hebat apabila tertulis menjadi sebuah buku. Akan tetapi angan-angan yang baik itu hanya akan menjadi angan-angan kosong ketika kita tidak mampu merealisasikan, tentunya dengan tahapan-tahapan. Berangan-angan, kemudian direncanakan, muncul sebuah niat yang serius, kemudian dilaksanakan, dijelmakan dalam bentuk aktivitas. Kalau sekedar berkeinginan memperbaiki hidup dan hanya menginginkan tanpa kemudian bergerak, itu hanyalah sebuah angan-angan belaka yang tidak akan memiliki nilainya. Ini yang dinamakan dengan al-amal as-salbi, angan-angan yang bersifat negatif, karena ini akan membuat orang hanya berkhayal, tidur, makan, bangun, kemudian setelah itu tidur lagi, dan seterusnya tanpa ada aktivitas yang mampu mengubah dirinya. Hanya berkhayal, berkeinginan, ngomong di depan orang hebat, luar biasa, tapi lagi-lagi itu hanya sebuah angan-angan, sebuah teori yang tidak pernah terrealisasi. Kenapa? Karena hanya dibentuk dalam sebuah gambaran belaka yang tidak pernah dilaksanakan. Jadi angan-angan yang positif adalah angan-angan yang mendorong seseorang untuk berbuat, untuk beraktivitas. Saya ingin membangun bangsa ini, tidak hanya sekedar berangan-angan, tapi dia tunjukkan dan berbuat untuk membantu masyarakat dan membangun masyarakat. Kemudian yang kedua,
Manusia diliputi oleh pemikiran-pemikiran. Manusia itu biasanya berpikir tentang dirinya. Setidaknya dia berpikir, dari manakah saya ini datang? Saya berada di mana dan apa tanggung jawab saya? Saya akan kemana? Ini yang disebutkan dengan ideologi. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian membentuk keyakinan dan akidah dalam diri kita. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, rahimallahu imra'an arafa min aina wa fi aina wa ila aina. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, dirahmati Allah orang yang tahu dia berasal dari mana, dia sekarang berada di mana dan akan kemana. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memunculkan sebuah keyakinan yang disebut dengan akidah. Pertanyaan min aina, dari mana aku berasal, maka pertanyaan itu akan memberikan jawaban bahwa kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mabda kita adalah Allah, dan kemudian rujukan kita yang terakhir juga pada Allah. Dari Allah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dinamakan dengan akidah. Akidah berasal dari sebuah pemikiran yang muncul dari manusia. Pertanyaan tentang pribadinya, dari manakah aku? Di manakah aku sekarang? Apa tanggung jawabku sekarang ini ketika aku berada di tempat ini, di dunia ini, di alam semesta ini? Kemudian kemana akan saya pergi? Dimintai pertanggungjawabankah tidak? Ini yang dinamakan dengan terbentuknya akidah. Akidah, keyakinan. Keyakinan ini bisa salah tergantung jawaban kita dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan keyakinan kita bisa menjadi benar tergantung jawaban yang kita berikan. Dalam istilah disebut ar-ru'yah al-kauniyah, pandangan dunia. Seseorang akan membentuk keyakinan dalam dirinya ketika dia melihat dunia alam semesta ini. Berasal dari mana? Siapa yang menciptakannya? Bagaimana bisa terbentuk? Kemudian terjadinya alam semesta dan lain sebagainya memunculkan keyakinan yang disebut dengan akidah, usul akidah dan lain sebagainya. Ini manusia. Jadi manusia tidak lepas dari cara berpikir dari tiga dunia tadi yang kita sebut dengan alamul khayal, kemudian alamul akidah, alamul fikri atau alamul afkar, dan yang ketiga adalah as-suluk, perilaku. Saudara sekalian, perilaku ini sebenarnya adalah muncul bukan karena dengan sendirinya. Seseorang melakukan tindakan berperilaku sebenarnya didasarkan pada keyakinan dan akidahnya. Orang berbuat sesuatu, berbuat kebaikan atau keburukan seringkali dipengaruhi oleh akidahnya. Akidah memiliki peran penting di dalam mendorong manusia untuk beraktivitas, untuk berbuat, untuk bertindak. Oleh karena itu akidah sangat menentukan perilaku kita. Kenapa kita sholat? Karena akidah kita meyakini bahwa manusia diperintahkan oleh Allah untuk menyembah kepadanya. Kenapa kita zakat? Karena dalam prinsip tauhid Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan Allah memberikan kekuatan untuk kita, memberikan rizki untuk kita. Pada saat yang sama Allah menitipkan rizki itu milik orang lain yang harus kita keluarkan. Kenapa kita membantu orang lain? Itu juga berangkat dari akidah kita, dari keyakinan kita. Karena mereka adalah sesama manusia dan manusia seutuhnya, sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa an-nasu iyalullah, manusia itu adalah ibarat keluarganya Allah. Seluruh manusia diibaratkan oleh Rasulullah sebagai sebuah keluarga. Lalu Rasulullah mengatakan anfa'uhum li'iyalih, khairuhum anfa'uhum li'iyalih. Yang terbaik dari keluarga itu adalah orang yang memberikan manfaat kepada sesamanya.
Akidah ini mendorong kita untuk beraktivitas, menolong orang lain, berbuat kebajikan, ibadah kepada Allah, memberikan orang yang tidak mampu. Ini semua tindakan-tindakan atau suluk perilaku yang muncul karena dorongan akidah. Kenapa harus begitu? Terbukti berapa banyak orang yang menderita, tapi sedikit sekali orang yang terdorong untuk membantu penderitaan orang lain. Seperti sekarang ini, Anda bisa bayangkan, negeri kita ini sedang dilanda oleh sebuah virus dunia. Bukan hanya negara kita, dunia. Tapi di negara-negara yang lain mereka bersatu padu dengan segala komponen yang dimiliki oleh bangsa tersebut untuk menyelamatkan bangsanya. Tapi di Indonesia tidak. Sebuah bencana besar yang disebut sebagai bencana kemanusiaan, yaitu virus COVID-19, yang seharusnya mereka tahu bahwa ini problem, ini bencana besar, mengancam kehidupan bangsa, mengancam kesejahteraan bangsa dan rakyat. Seharusnya semua komponen bersatu padu, mengerahkan semua kekuatannya untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi ada sebagian orang yang justru menciptakan persoalan, bukannya membantu menyelesaikan umat. Mereka mengatakan macam-macam dengan tuduhan hoax, menyebarkan berita-berita hoax yang semuanya menyesatkan. Saudara sekalian, kenapa begitu? Mereka memiliki keyakinan dan akidah bahwa kalau saya membantu menyelesaikan problem umat sekarang ini, maka yang saya bantu adalah kepala negara. Tapi berbeda mereka yang beriman kepada Allah, yang memiliki keyakinan bahwa manusia adalah sesama makhluknya Allah, ya Allah. Mereka tidak peduli siapa kepala negara, siapa pejabatnya, siapa presidennya, siapa bupatinya, gubernurnya. Ini adalah tanggung jawab kita. Sekiranya mereka punya keinginan dan ambisi menjadi kepala negara, seharusnya sekarang ini mereka berbuat, menanamkan kerja, menanamkan budi di tengah-tengah masyarakat, yang kelak mereka pasti telah tertanam dalam hati bangsa sebagai orang yang dicintai rakyatnya. Tapi sebaliknya, ketika mereka mengkritik, ketika mereka menyebarkan berita hoax, tidak akan pernah mereka dapatkan apapun kecuali kebencian dari rakyat dan masyarakat. Saudara sekalian, akidah menentukan perilaku kita. Jadi manusia akan berbuat berdasarkan pada keyakinannya. Oleh karena itu, akidah ada dua. Akidah itu ada yang benar, akidah yang tidak benar. Akan tetapi, apakah akidah yang benar itu cukup tanpa kita berbuat? Tidak. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilus shalihat." Allah berkata, "Walladzina amanu," dan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, akidahnya benar. Tapi apakah cukup? Tidak. Wa 'amilus shalihat, berbuat baik, beramal saleh. Amal saleh tidak hanya sekedar salat. Amal saleh tidak sekedar puasa. Amal saleh tidak sekedar zakat, mengeluarkan humus. Amal saleh adalah setiap amal kebaikan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh. Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Akidahnya benar. Saya pecinta Ahlul Bait, akidahku benar. Cukup, yakfi. Tidak. Anda harus berbuat. Keyakinanmu yang benar, akidahmu yang benar. Jika engkau tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat yang baik, maka berarti akidahmu tidak akan berikan manfaat apapun. Jadi, sekedar akidah tanpa amal tidak ada nilainya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah dengan tegas, wal asr. Allah bersumpah, wal asr. Innal insana lafi khusr. Wal asr, demi masa atau demi waktu asar. Sesungguhnya manusia adalah benar-benar dalam keadaan merugi.
Innal insana lafil khusr. Benar-benar merugi, kecuali kata Allah illal ladzina amanu, pertama, wa amilus shalihat. Pertama, kecuali orang yang akidahnya benar, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Al-Qur'anul Karim dan Nabi. Yang kedua, harus diiringi dengan amal saleh. Itulah orang yang beruntung. Selain itu adalah orang yang merugi, kata Al-Qur'anul Karim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan begini, illa man amana wa amila shalihan, kecuali orang yang beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi banyak ayat yang senantiasa menggandengkan antara akidah dan amal soleh, antara keyakinan dan amal perbuatan. Karena hanya sekedar keyakinan dan akidah tidak akan pernah menggantikan posisi amal. Jadi keyakinan kita harus benar, akidah kita kepada Allah harus benar, dan kemudian kita harus berbuat amal yang soleh. Tanpa kegiatan, tanpa perbuatan, tanpa amal yang soleh, maka itu tidak akan ada nilainya. Jadi sekali lagi saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kehidupan oleh Allah taala, diberi kemampuan oleh Allah taala untuk berpikir. Kita kadang-kadang merencanakan sesuatu, akan tetapi rencana itu hanya sekedar rencana karena menjadi sebuah angan-angan. Kita punya rencana, dan siapapun yang punya rencana baik segera realisasikan rencana itu. Perencanaan, keinginan kemudian dijilmakan dalam bentuk rencana dan niat yang serius, dan lakukan semampu Anda. Jangan pernah Anda berkata bahwa ini sulit. Ketahuilah bahwa apapun yang kau lakukan dalam sebuah aktivitas, merencanakan sesuatu yang baik, kita tidak melihat hasilnya seperti apa. Tapi proses dalam tindakan itu memberikan nilai tersendiri bagi kita. Saya ingin pergi haji, saya ingin berziarah ke Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ketika keinginan ini kemudian kita jelmakan dengan tindakan, kita kemudian mengumpulkan uang, menabung uang untuk itu, sekalipun pada akhirnya kita gagal karena Allah Ta'ala menjemput kita sebelum keberangkatan, setidaknya proses yang engkau lakukan itu menggambarkan nilai pribadimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar sebuah angan-angan yang kosong. Oleh karena itu, saya sarankan mumpung Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, maka siapapun yang punya keinginan kebaikan, sebelum Allah menjemput, laksanakan keinginan baik itu. Karena saya temukan banyak kawan saya yang berbicara tentang keinginan mereka yang terpuji, tiba-tiba kemudian sampai akhir hayatnya dia tidak melaksanakan itu. Bisa jadi di saat Anda sedang mendapatkan kelonggaran dari Allah Subhanahu wa taala, keinginan untuk berbuat baik, lakukanlah saat itu. Sebelum kelonggaran itu kemudian diambil oleh Allah dan kita menjadi orang yang miskin. Ketika Anda diberi kekayaan oleh Allah, lakukanlah yang terbaik sebelum kekayaan itu habis diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, bahwa akidah kita akan mendorong kita untuk berbuat. Akidah yang benar akan mendorong kita untuk berbuat yang benar. Akidah yang salah akan mendorong kita perbuatan yang salah. Contoh bahwa akidah dan amal itu adalah selalu berimbang dan harus terrealisasi. Orang yang paling sempurna ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Orang yang paling memahami Allah taala, orang yang paling mengenal tauhid adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan ahlul bait Nabi. Tidak ada yang meragukan. Tidak seorang pun meragukan tentang ma'rifat Nabi Muhammad terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Tidak satu pun yang meragukan akan kemakrifat Ahlul Bait terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ahlul Baitnya tidak pernah diam. Muhammad Rasulullah dengan pengetahuannya yang paling tinggi sedemikian dahsyat, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebagian orang, mungkin sebagian orang-orang tasawuf, ketika mereka mencapai pada peringkat tertentu lalu kemudian dia meninggalkan syariat Allah adalah sebuah kebohongan. Ketika ada seorang ahli tasawuf, ketika dia merasa sudah mencapai pada maqam ma'rifat ilahiyah, lalu dia meninggalkan syariatnya Allah, dia tidak kenal Tuhannya dan bahkan dia tidak bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Rasulullah adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Muwahhid, orang yang ahli tauhid dan tidak satu pun meragukannya. Sepanjang hidupnya dia beribadah kepada Allah, melaksanakan tugasnya sebagai hamba Allah. Bukan hanya itu saja, dia juga bekerja, berbuat, membantu manusia-manusia miskin. Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib? Dan siapa yang meragukan akan ma'rifat Ali bin Abi Thalib terhadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib? Sepanjang hidupnya mereka telah melakukan tindakan yang terbaik, yang terbanyak, amal yang terbanyak, dan juga amal-amal yang terbaik. Kalau sekiranya sekedar akidah itu bisa mewakili kegiatan kita, aktivitas kita, amal kita, Nabi tidak akan pernah berbuat apapun. Para imam tidak akan pernah berbuat apapun. Cukup duduk, tidak datangi orang. Tidak. Rasulullah berbuat, Rasulullah beramal, Ali bin Abi Thalib dan seluruh keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan kegiatan, aktivitas dan beramal sosial. Kalau Anda bisa lihat misalnya di perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah, itu perjalanan sekian puluh kilo, sekian ratus kilo. Itu kau akan temukan bukan hanya satu sumur yang disebut dengan Bir Ali, bukan hanya satu sumur, Ati Abar. Banyak sumur-sumur yang digali oleh Imam Ali bin Abi Thalib untuk diwakafkan kepada umat manusia. Salah satu di antaranya orang yang mikot, misalnya orang untuk pergi umrah dari Madinah, biasanya orang menggunakan mikotnya di salah satu Bir Ali bin Abi Thalib. Disitulah dia mandi dan lain sebagainya, sholat, baru kemudian berangkat menuju Mekah. Imam Ali lakukan itu demi amal-amal soleh untuk kepentingan umat, bukan untuk kepentingan pribadinya. Padahal saat yang sama Ali bin Abi Thalib membaca Al-Quran, sholat malam, puasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia juga tidak lupa kepentingan umat manusia. Apa yang mendorong Ali bin Abi Thalib semacam itu? Karena keyakinannya dan akidahnya. Saudara sekalian, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, dalam sebuah khutbahnya beliau mengatakan bahwa umatku, pengikutku tidak akan bisa melakukan seperti aku, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Kalian tidak akan pernah bisa mencapai pada makom yang aku miliki. Akan tetapi kata Ali bin Abi Thalib, a'inuni. Beliau mengatakan a'inuni biwara'in wajdihad. Tapi bantulah aku dengan perilaku ketakwaanmu dan Anda bersikap sungguh-sungguh berbuat untuk melakukan amal yang terbaik. Al-insan, jangan sampai manusia ini ditipu oleh angan-angannya, khayal, ingin terbang tapi tidak pernah bisa terbang. Ingin berbuat sesuatu tapi tidak pernah berbuat sesuatu karena ditipu oleh angan-angannya. Berapa kali saya temukan orang-orang dia bilang, kalau saya mendapatkan barang itu maka miliaran bahkan triliunan aku dapatkan. Bertahun-tahun dia berangan-angan, tidak bekerja, hanya berkeangan-angan. Ada satu orang yang sudah menawar tanah
karena ditipu oleh angan-angannya. Sebentar lagi dia mendapatkan sekian ratus miliar. Ditawar tanah itu, dikasih uang muka, ternyata hari yang diingin, yang diangan-angan itu tidak pernah datang. Sampai akhirnya dia mati. Dia dibunuh oleh angan-angan kita. Kita jangan sampai tertipu oleh angan-angan kita. Setiap keinginan kita yang bisa kita lakukan, kita realisasikan dan kita jadikan sebagai amal yang soleh. Saudara sekalian, amalmu, aktivitasmu, kegiatanmu akan menentukan di kedudukanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amaluka yuhaddid makanak. Kau ini punya maqam ataukah tidak dari tindakanmu, dari amalmu, dari perbuatanmu. Kau layak dihormati ataukah tidak dari perbuatanmu, dari tindakanmu di dunia. Kau akan memiliki maqam di dunia dan di akhirat dari apa yang kita lakukan. Bukan dari apa yang kita yakini. Bukan dari apa yang mimma amilu. Setiap orang akan memiliki derajatnya sendiri-sendiri di hadapan Allah karena akibat apa yang mereka lakukan. Coba kita renungkan dalam diri kita ini. Ketika Allah Ta'ala memberikan kehidupan kepada kita hingga sekarang ini, kira-kira apa yang sudah kita lakukan untuk umat ini? Kira-kira apa yang sudah kita berikan untuk tetangga kita, masyarakat kita, lingkungan kita, dan pesantren kita? Kira-kira apa yang sudah kita perbuat untuk kepentingan bangsa ini? Atau kira-kira apa yang sudah kita berikan untuk keluarga kita yang terbaik? Karena itu akan menentukan posisi kita di hadapan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Walikullin darajatun mimma amilu. Maqammu, kedudukanmu, standar yang kau bisa ketahui adalah dari apa yang kau lakukan. Nah, oleh karena itu, saudara sekalian, bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar belajar akidah, mempelajari akidah, akan tetapi akidah harus kita jelmakan dalam bentuk aktivitas dan kegiatan. Orang selalu mengatakan bahwa ideologi seseorang atau perbuatan seseorang akan dipengaruhi oleh ideologinya. Iya. Orang mendorong berbuat kebaikan karena dia punya keyakinan. Ada orang yang berbuat baik tanpa ada keyakinan, karena itu naluri. Tapi ketika kita ini berbuat baik tanpa didasarkan pada akidah dan tidak didorong oleh akidah, kebaikan itu tidak akan ada nilainya. Karena itu muncul secara naluriah. Seperti hewan ketika dia mengasihi anaknya. Ketika hewan menyusui anaknya. Ketika hewan memberi makan kepada anaknya. Apakah hewan pernah mengatakan, aku niatkan untuk membesarkan anak-anakku? Aku niatkan untuk membantu anak-anakku? Tidak, itu naluri, insting hayawani. Tapi manusia ketika dia menyusui anaknya, dia akan katakan, aku menyusui anakku agar kelak anakku menjadi orang yang dekat kepada Allah. Menyusuinya adalah sebuah ibadah. Saya akan mendidik anakku karena kelak akan kuwakafkan untuk Allah supaya dia berjuang di jalan Allah. Dia menjadikan anaknya akan terbimbing sedemikian rupa. Berbeda dengan hewan. Memberikan makan, memberi nyusui anaknya, menyayangi anaknya bersifat insting, bersifat naluriah. Manusia punya naluri, akan tetapi kemudian digabungkan dengan akalnya sehingga apa yang dilakukan berdasarkan ideologi dan keyakinannya. Dia tidak akan pernah menyusui anaknya kecuali dia berwudu terlebih dahulu. Itu juga bentuk daripada keyakinan seseorang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai engkau menyusui anakmu di saat engkau dalam keadaan hadatul akbar. Berwudulah, karena kata Rasulullah, karena sesungguhnya air susu itu akan menular kepada anaknya. Jika makanan yang kita makan adalah makanan haram, maka susu itu akan berpengaruh kepada anak kita. Dan itu hanya ada pada manusia, bukan pada hewan. Setiap perbuatan manusia didasarkan dengan ideologi dan keyakinannya. Subhanallah, saudara sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kekuatan, potensi yang diberikan kepada kita ini
bukan untuk rahat, bukan untuk bersenang-senang. Tapi Allah memberikan potensi, kekuatan, kemampuan, tujuannya adalah agar kita berbuat, agar kita beramal, agar kita beraktivitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup, Anda diberikan kehidupan, tujuannya adalah satu, agar engkau melakukan sesuatu yang terbaik, amal yang terbaik. Tidak harus banyak-banyak. Dalam Al-Quran tidak pernah ada kalimat misalnya aktaruhum amalan, tidak. Harus banyak amal, tidak, tapi ahsanuhum. Sedikit tapi berkualitas daripada banyak dan tidak berkualitas. Sedikit berkualitas itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tapi tidak berkualitas tidak akan ada nilainya, karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya amal, akan tetapi kualitas amal. Dan kualitas amal itu didasarkan pada ma'rifat dan pengetahuan serta ideologi yang benar. Oleh karena itu akan lebih baik jika kita melakukan yang terbanyak dan juga yang terbaik. Tapi kalau tidak yang bisa yang terbanyak, minimal yang terbaik, sedikit tapi yang terbaik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya amalun bila hisab wal akhirah hisabun bila amal. Dunia ini tempat berbuat tanpa ada hisab. Hisabnya besok di akhirat. Tapi besok di akhirat kita dihisab, sudah tidak ada lagi amal. Yang kita lihat adalah apa yang kita lakukan. Dalam kajian malam Rabu ketika kita mengkaji tentang jihadun nafas, kita sudah menjelaskan secara gamblang tentang apa itu balasan dari amal dan lain sebagainya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu semua yang diberikan Allah kepada kita, kekuatan yang kita miliki, potensi yang kita miliki, semuanya diberikan oleh Allah Ta'ala untuk berbuat amal. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berbangga diri, dan juga bukan untuk bermalas-malasan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam riwayat disebutkan bahwa manusia besok di akhirat itu akan ditunjukkan kepadanya 3 peti. Kita sebut khuzanah, peti. Anggaplah 3 peti. Besok di akhirat itu orang akan ditunjukkan, disodorkan kepadanya 3 peti. Yang satu disebutkan peti itu penuh dengan cahaya. Kemudian dikatakan, apa ini peti penuh cahaya? Fayuqal amaluka wa ta'atuk. Itu adalah hasil amalmu, perbuatan baikmu dan taatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian peti yang satunya diberikan semuanya gelap. Dan kemudian diberitahukan itu adalah maksiatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peti yang ketiga kosong tanpa ada isi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu adalah engkau telah menyia-nyiakan waktumu habis tanpa bekerja, tanpa berbuat amal. Dayya'ta awqatak anil amal. Kau telah menghabiskan waktumu, kau telah menyia-nyiakan waktumu tanpa berbuat apapun. Majelis perlu, akan tetapi ada batasnya. Majelis harus didasarkan pada majelis yang bersifat zikir kepada Allah. Setidaknya kita berbicara tentang Ahlul Bait meskipun kecil, sehingga majelis kita yang sekian jam itu tidak sia-sia. Harus kita lakukan itu. Oleh karena itu saudara sekalian, bahwa amal seseorang, aktivitas seseorang itu akan menentukan nilai seseorang. Wujud nilai keberadaan seseorang dalam hidup ditentukan dari perbuatannya, dari aktivitasnya, kegiatannya. Sehebat apapun kalau kita ini jadi pengangguran tidak ada nilainya. Sepinter apapun kita,
Sedekat apapun kita kepada Allah, kalau kita ini menjadi pengangguran, menghabiskan waktu kita bukan untuk berbuat, tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam riwayat Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, man amila yazdadu quwwatan wa man battala yazdadu fatratan. Orang kalau beraktivitas, bekerja, itu semakin kuat fisiknya, keinginannya semakin banyak. Tapi kalau orang itu pemalas, tubuhnya menjadi lemah dan tidak semangat untuk berbuat, tidak memiliki kepekaan di dalam kegiatan sosial sama sekali. Ini sebuah kenyataan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah semampu kita untuk berbuat. Setidaknya kita berikan untuk masyarakat kita, lingkungan kita, keluarga kita, anak-anak kita yang terbaik dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang baik itu akan mempengaruhi secara maknawian dan juga di dalam kehidupan. Coba kita lihat bagaimana Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat sejarahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Ketika salah satu sahabat berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, kenapa engkau tidak beristirahat?" Kata Rasul, tidak tidur dan beristirahat. Imam Ali mengatakan, "Idza nimtun nahar dhayya'tu waqti wa idza nimtul lail dhayya'tu nafsi." Kalau aku tidur siang, berarti aku telah menyia-nyiakan waktuku. Kalau aku tidur malam nyenyak, berarti aku telah menyia-nyiakan diriku. Karena siang adalah waktu untuk beraktivitas, sedangkan malam adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekali lagi, bahwa kita tidak akan bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Tidak akan pernah mampu mencapai pada apa yang dicapai oleh Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Akan tetapi setidaknya secara syar'iyan kita bisa meniru beliau, meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mustahil bisa mencapai pada makom seperti yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang bisa mencontoh Rasulullah secara syaklian, secara bentuk mirip Rasulullah. Salat kita mirip salatnya Rasulullah, tapi salat kita nilainya berbeda dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sujud kita bisa jadi sama, mirip seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Bacaan kita sama seperti yang diucapkan oleh Rasulullah. Tapi nilai sujud kita berbeda dengan nilai sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, bahwa kita ketahui suatu hari ketika Imam Rasulullah mendapatkan wahyu, Khadijatul Kubra mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak beristirahat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dan berkata, "Laqad madha waqtun naum ya Khadijah." Sudah tidak ada lagi waktu tidur wahai Khadijah. Ini adalah waktu beraktivitas, waktu berbuat, waktu berkarya. Hidup ini terbatas. Oleh karenanya kita harus beraktivitas dan berkarya. Apapun yang bisa kita lakukan untuk kepentingan ini. Saudara sekalian, kita lihat bagaimana di hari Asyura. Seorang Abul Fadl Abbas, putra Imam Ali bin Abi Thalib, saudaranya Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dia adalah orang yang memiliki kehebatan karena kedekatannya dengan Imam Ali bin Abi Thalib sebagai putra. Tapi dia tidak hanya sekedar berbuat kebaikan, tapi ia melakukan ithar. Dia bukan saja karim, bukan saja jud, derma, tidak. Orang yang karim atau derma itu dia akan memberikan sesuatu yang haknya diberikan kepada orang lain. Tapi kalau orang ithar, dia memberikan semua yang dimilikinya dan nyawanya untuk orang lain. Ini namanya ithar. Kepentingannya orang lain didahulukan daripada kepentingan dirinya sendiri. Ini namanya ithar, dan itu yang dilakukan oleh ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Fadlil Abbas di hari Asyura, di saat semua keluarga Nabi Muhammad mendengarkan para wanita di dalam kemah
menderit, menangis karena kehausan, al-atash. Ia datang kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ia berkata, wahai Aba Abdillahil Husain, saudaraku, kau izinkanlah aku untuk maju ke medan perang. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam merangkulnya dan berkata, wahai saudaraku Abul Fadl Abbas, engkau adalah pembawa panji perang ini. Jika engkau gugur maka berarti musuh akan menghabisiku. Kemudian pergilah dan jaga anak-anak itu dalam kemah. Kemudian wahai Aba Abdillahil Husain, anak-anak ini dalam keadaan kehausan. Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengizinkan Abul Fadlil Abbas untuk mengambil air di sungai Furat. Dalam riwayat disebutkan, ketika Abul Fadlil Abbas berada di dalam kemah, terdengar anak-anak bayi yang sedang menangis karena kehausan. Wahai paman, al-atash, rasa haus telah mencengkik leher kami, kata anak-anak itu kepada Abul Fadl Abbas. Lalu Abul Fadlil Abbas, seperti diriwayatkan oleh Imamul Baqir alaihissalatu wassalam, ketika mendengarkan bayi-bayi menangis karena kehausan, saat itu Abul Fadlil Abbas mengambil girbah tempat air yang dibawa oleh Zainab saudaranya. Zainab berkata, wahai saudaraku Abul Fadlil Abbas, selamat tinggal dan berpisah. Aku khawatir bahwa engkau tidak akan kembali lagi setelah engkau pergi meninggalkan kami ini. Kemudian Abul Fadlil Abbas merangkul saudarinya Zainab sambil mencium kepalanya sebagai bentuk rasa cinta kasihnya. Lalu pergilah Abul Fadlil Abbas menuju sungai Furat. Sungai Furat saat itu dijaga 4.000 pasukan Ibnu Ziyad. Abul Fadlil Abbas tak akan mampu untuk menembus sungai itu, tapi dengan kekuatan yang dimilikinya, dia adalah Qamaru Bani Hashim. Dia adalah keturunan Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Pasukan kuda sebanyak 4.000 itu diterobos oleh Abul Fadlil Abbas sambil membawa girbah masuk ke dalam sungai Furat. Saudara sekalian, di saat Imam Abul Fadlil Abbas masuk ke sungai Furat dalam keadaan kehausan, ia kemudian mengambil air di tangannya untuk kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Namun ketika air itu diangkat, ia teringat Imamul Husain alaihi salatu wassalam dalam keadaan kehausan. Ia teringat tangisan anak-anak yang ada di dalam kemah. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah mereguk rasa dinginnya air ini sementara junjunganku Al-Husain alaihi salatu wassalam dalam keadaan kehausan. Aku tidak akan pernah mereguk dinginnya air ini sementara putri-putri Rasulullah dalam kemah kehausan. Abul Fadlil Abbas memenuhi girbahnya dengan air, lalu diangkatnya dari sungai Furat, naik kuda dan melompat. Semua lawan yang menghalanginya terbunuh di tangan Abul Fadlil Abbas. Umar bin Sa'ad saat itu menyaksikan kegigihan Abul Fadlil Abbas. Beliau merintahkan pasukannya untuk menghadang Abul Fadlil Abbas dari berbagai arah. Sebagian pakai pedang, sebagian pakai tombak, sebagian pakai panah. Abul Fadlil Abbas tetap lari untuk menuju ke kemah Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian dikejar seseorang dan tangan kanannya terputus. Ia selamatkan air itu dengan tangan kirinya. Tiba-tiba seseorang datang dari belakang menghantam ke tangan kirinya. Tangan kiri itu pun patah. Ia selamatkan air itu dengan perut dan pedang di mulutnya. Umar bin Sa'ad dari kejauhan memerintahkan agar air yang dibawa Abul Fadlil Abbas itu dipanah. Jangan sampai ia sampai kepada Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Seseorang yang sangat durjana telah mengarahkan anak panah dari kejauhan dan diarahkan tepat pada girbah air yang dibawa oleh Abul Fadlil Abbas.
Air itu pun tumpah. Dan tak lama kemudian seseorang menghayunkan pedangnya dari belakang, menghantam kepala Abul Fadlil Abbas. Abul Fadlil Abbas pecah kepalanya. Ia terjatuh dari kudanya sambil berteriak, "Assalamu alayka ya Aba Abdillah." Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Imamul Husain alaihi salatu wassalam lari naik kuda dan berteriak, "Wa akha wa abbasah wa muhjata qalbah." Sambil berlari Imamul Husain alaihi salatu wassalam menuju ke arah Abul Fadlil Abbas. Ia turun dari kudanya dan Abul Fadlil Abbas berlumur darah di atas tanah Karbala. Imamul Husain mengangkat kepala Abul Fadlil Abbas, ditaruh di bangkuannya, dibersihkan darah dan tanah yang menempel di muka Abul Fadlil Abbas. Imamul Husain mencium saudaranya yang berlumur darah itu sambil berkata, "Wahai saudaraku, engkau telah berjuang dan membela kekasihmu dan imammu." Imamul Husain berusaha untuk mengangkat Abul Fadlil Abbas, namun Abul Fadlil Abbas menolaknya. Imam Husain bertanya, "Kenapa wahai saudaraku? Aku ingin mengangkatmu. Akan kukumpulkan jasadmu bersama Aliul Akbar dan putra-putra Rasulullah di dalam kemah." Abul Fadlil Abbas menjawab, "Ya Abul Hasan, ya Aba Abdillah, jangan kau bawa tubuhku ke dalam kemah. Biarkanlah aku terkubur di tempat ini. Aku malu dengan Sukainah dan putri-putri Rasulullah yang aku berjanji untuk datang membawakan air, tapi tak mampu untuk menyelamatkan air." Dalam riwayat, ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam pergi meninggalkan Abul Fadl dan menuju kemah, Sukainah berkata, "Wahai ayah, di manakah pamanku Abul Fadlil Abbas?" Imamul Husain meneteskan air matanya. Tak mampu menahan tangisnya, ia berkata, "Wahai anak-anakku, pamanmu kini kutinggalkan tergeletak sendirian dalam keadaan kepala pecah dan tangan terpotong. Ia menyampaikan salam kepada kalian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zami ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, gabungkanlah bersama Rasulullah dan keluarganya. Dan bagi mereka yang masih hidup, ya Allah, bimbinglah mereka untuk mencintai Nabi-Mu dan keluarganya. Allahumma ya Allah, bimbinglah anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami untuk senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Allahumma sembuhkanlah saudara-saudara kita yang sedang sakit.
Berikanlah kemudahan saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Bukalah pintu rizkimu dan rahmatmu untuk mereka ya Allah. Bagi saudara-saudara kita yang dalam keadaan tidak mampu, berikan kemampuan ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma bihaqqi Muhammadin wa alih. Bukalah rizki untuk saudara kita yang hadir di tempat ini, di majelis ini, dan terutama mereka-mereka yang membantu terlaksananya acara ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul fatihah qablaha as-salawat. Allahumma shalli Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ali asghar permata di dunia telah pergi. Ali asghar permata di tak berausan lagi. Ali asghar permata di barangkali
Sungguh sen tak menduga dan tak mengira jika musuh akan tega bunuh bayinya. Sungguh sen tak menduga dan tak mengira jika musuh akan tega bunuh bayinya. Panah tajam yang bercabang mengoyak lehernya. Bayi Husein tersembunyi di pangkuannya. Ali Asghar permata hati ini ya telah pergi. Ali Asghar permata hati tak usah lagi. Ali Asghar permata hati ini ya telah pergi. Ali Asghar permata hati tak menangis lagi. Darah Ali yang menyembur dari lehernya. Oleh Husein ia tampung di tangannya. Darah Ali yang menyembur dari lehernya. Oleh Husein ia tampung di dua tangannya. Karena bumi di Karbala tak sanggup terima darah Ali dihamburkan di telan angkasa. Ali Asghar permata hati kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati tak kehausan lagi. Ali Asghar permata hati kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati tak menangis lagi. Suara Husein menjerit lirih pada tuannya. Dengan darah di tangannya ia pun berkata. Suara Husein menjerit lirih pada tuannya. Dengan darah di tangannya ia pun berkata. Wahai Rabbku, cukuplah sudah persyaratanku untuk bisa beri syafaat pada umat kakekku. Ali Asghar permata hati kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati tak kehausan lagi. Ali Asghar permata hati kini ia telah pergi. Ali Asghar permata hati tak menangis lagi. Bidadari telah Madinah bobokannya. Bidadari telah menimang-imangnya. Bidadari telah Madinah bobokannya. Bidadari telah menimang
اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة قبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم